Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Ramadanti dari kelas Sistem Informasi C2 akan menjelaskan tutorial cara membuat aplikasi penjualan sederhana di Visual Basic. Di sini pertama kita new project. Saya tunggu nih. Lalu sudah keluar formnya, kita beri nama sesuai kebutuhan kita mau dinamain apa. Di sini saya akan namainnya UAS Programming Language ya pelajarannya. Terus penjualan ya nulisnya. Di sini kita juga pilihnya Windows Form Application ya. Nah, penjualan pakai nama ding. Nama Risti ya. Risti. Di sini pilihnya Windows Form Application. Ya, kalau sudah klik OK. Oh iya, ininya belum. Kalau sudah klik OK, langsung bisa ya. Windows Form Application ya, jangan salah. Langsung klik OK. Nah, pertama di sini saya akan bikin form login. Bikin form loginnya ya. Pertama, kita edit dulu nih di properti. Mana ini belum kebuka? Nah, di start position. Di ininya. Di mana ya? Oh, ukuran itunya apa namanya? Bentar. Nah, di form border style-nya kita jangan able tapi non ya, diganti. Jadi biar kayak web gitu, guys. Udah jadi. Udah gitu. Kita setting size-nya. Nah, kita pakai ukurannya 850 ya kalau saya. 850 sama 500. Terus udah gede tuh ukurannya ya. Terus kita namain di name-nya form login. Ini bukan buat bikin form login. Udah gitu kita kemana ya? Background ya, kita masukin background nih, kan itu polos tuh. Kita masukin gambar, jadiin background, diimport di background image ya, terus import. Terus kita cari foto yang kita pengenin masukin. Mana ini foto laptop aja ya. Contohnya foto laptop. Nah, ini. Oke. Nah, udah keluar kan. Nah, gambarnya nggak sesuai. Nah, kita di background image apa itu? Nah, itu jangan tile tapi stretch. Nah, biar si gambarnya itu pas sama layar. Udah gitu kita lanjut ke cari panel toolbox-nya ya, mana? Panel toolbox. Nah, ini kita bikin di asal ini aja. Nah, udah gitu kita setting supaya dia ada di sisi kiri, dimana itu. Nah, di dock. Nah, kita pilihnya yang kiri. Nah, biar jadinya di kiri, terus kita size-nya ubah ya, size mana size. Nah, ini ubah jadi gimana kita sih? Lebarnya mau gimana? Tapi kalau saya pakainya berapa ya? Kira-kira 239 aja kali ya. Boleh deh, ya udah. Nah, nanti kan dia ukurannya menyesuaikan sendiri kan nama ukuran yang kita udah kasih. Udah gitu kita lanjut ke kasih warna ya di back color. Kita kasih warna sesuai kita. Aku sukanya pink, jadi kasih warna pink.
Nah, udah kita kasih warna, kita masukin ini toolbox yang lain, Bonifu Material Text Box. Kita masukin satu dulu aja ya. Terus kita cari apa dulu nih? For color buat warnain ya. Berarti kita cari transparan. Oh, itu buat tulisannya ya transparan. Apalagi ya? Warna kali ya. Warna ini buat line fokus itu buat garisnya. Nah, terus teksnya kita ilangin. Kita jadinya nggak ada teks, tapi ada hint teksnya buat tulisannya. Jadi kayak samar-samar gitu. Di hint teks tulisannya type your username. Nah, merah marun itu tadi buat tulisannya ya, supaya jadi warna merah marun kayak gitu. Terserah tulisannya sesuka kita mau warna apa. Udah gitu, kita lanjut ke ukurannya belum ngelebar ya barusan. Udah ngelebar sendiri kan tuh, udah di setting tadi. Di setting ulang, ukurannya tadi berapa ya? 400 300. Lupa. Udah gitu kita balik lagi ke Bonifu text box-nya ya. Udah gitu kita sekarang ganti tulisan. Benar-benar ya. Jadi ukurannya 12. Ukurannya 12 itu di teks ya, di property terus di teks. Terus kita namain si Bonifu itu, terserah mau nama. Kalau aku txt username gitu. Txt username. Udah gitu kita cari apa lagi? Line things itu 2. Itu buat, karena kalau aku lupa, hints for color itu buat warnanya juga. Terus aku copy paste si textbox yang tadi, copy paste, terus kita ganti name-nya. Tadi kan type your username, sekarang ganti jadi type your password. Nah, udah gitu nama textbox-nya juga ganti ya, jadi txt password. Kita ganti namanya jadi txt password. Txt password. Nah, udah gitu kita ke sync button 2 ya, tapi pakai yang Bonifu ya, dia pakai yang thin button 2. Nah, udah di setting, kita ke size-nya ikutin aja kalau, atau bisa selera masing-masing. 175, kalau saya 46. Udah gitu ke active radiusnya 35. Terus idle for color sama idle line colornya itu fungsinya buat kalau nanti gerak-gerak kalau pas ituin login-nya. Nah, diwarnain, terserah kita warnanya mau apa ya. Marun deh kayaknya. Nah, itunya pink, always pink. Terus namanya kita ganti jadi button login. Nah, udah selesai. Terus nah, itu jadi button text-nya jadi bukan thin button, jadi ganti jadi login. Udah gitu tulisannya bisa diubah di font Century, kalau saya Century Gothic, ukuran 12. Udah selesai. Terus kita masukin lagi pick box itu kayak buat, itu optional ya. Kalau saya itu pakai picture box itu buat kayak menandain kalau username itu nanti dia pakai logo user. Di background image tadi toolboxnya picture box, terus di background image ditambahin foto, terus di background image-nya kita pakai zoom.
Nah, size-nya bisa diatur lagi sendiri. 20. Nah, diukurin aja sesuai keinginan. Nah, di copy, sekarang masukin logo password gembok ya. Nah, itu. Image-nya disetin, itu logo username kita ganti. Biar sama. Username, oke. Nah, udah gitu. Kita kasih label buat keterangan. Soalnya ini kan mau dikasih kata forget password ya. Teksnya diganti jadi forget password. Sebenarnya ini bisa dihubungin ya, supaya jadi bisa ke hubungin pokoknya. Cuman saya di sini nggak disetting. Forget password kita copy, kita jadiin apa ya, register satu lagi ya, buat register. Nah, kalau udah, fontnya ganti lagi. Ukurannya juga disesuaikan. Nah, kalau udah kasih warna lagi sesuai keinginan, terus di copy lagi buat di pas judul. Kita kasih judul admin aja ya. Ukurannya bisa diubah lagi ya, tadi di font ukurannya, terus copy lagi terakhir. Udah gitu kita ketik X buat close ya. Simpan di paling ujung, sesuaikan ukurannya. Nah, udah sesuai ukurannya. Kita coba running. Nah itu dia, jadi your password name-nya itu kayak goyang-goyang tuh, loginnya juga bisa goyang ya. Berarti udah bisa. Terus sekarang kita mau nyeting start procession-nya di center screen. Kalau pas jadi dijalanin dia ada di tengah-tengah. Udah gitu yang tadi X itu double klik sampai keluar ini private sub label close. Nah, kita ketik me.close. Biar nanti pas di klik X-nya itu dia langsung ke close sendiri. Nah, kita jalanin coba. Nah, itu belum disetting ya kata sandi sama username-nya. Kita coba dulu X-nya. Bisa. Berarti udah form login udah. Nah, sekarang kita bikin form baru. Di mana bikin form barunya nih? Di project kita pilih Windows Form, terus di situnya kita ketik form apa yang kita pengen buat, terus add ya. Terus add, kalau saya cancel karena udah bikin duluan. Nah, udah gitu kita setting lagi kayak tadi, si form border style-nya jadi non, terus ukurannya juga ubah lagi jadi 850 sama 500 ya. Kita di sini pakai menu strip ya, pakai menu strip di sini.
Nah, kita pakai menu strip. Nah, di sini type here, di situ bisa type here ya di situ. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, sekarang lanjut bikin menu kayak gini ya. Di sini saya kasih namanya form menu. Biar ada home, berita barang, di sini ada stok barang, transaksi, penjualan. Nah, di sini pakainya menu strip nih. Menu strip ini ya dibikin. Nah, supaya ada home, data barangnya, kan di situ ada type here ya. Type here, nah di sini kita tulis misalnya contoh 1. Nah, dia kalau mau di pinggir lagi di sini bisa ketik. Nanti kalau contoh 1 mau ada anaknya, dia bisa X1. Nah, ke bawah lagi bisa X2. Nah, kalau di sini kan ada garis 1 nih mana? Nah, ada garis 1. Kita tinggal ketik aja di sini strip. Enter. Strip lagi satu ya stripnya ya, enter. Nah, dia ada garis di sini. Kita lagi klik 2 X3. Enter. Nah, udah gitu, kita bikin dan sesuai kebutuhan kita di sininya ya. Nah, terus kan di sini ada gambar. Nah, gimana cara masukin gambarnya? Kita klik kanan, set image. Nah, di sini pilih. Nah, kalau belum ada foto di sini, kita import. Nah, masukin kayak tadi ya. Import di mana yang kita mau masukin. Kalau saya udah ada, jadi saya pakai ini aja, edit, oke, import. Nah, dia langsung ada gambarnya kan di sini. Nah, lalu lanjut ke di bagian bawah. Nah, bagian bawah pakai apa? Di bawah tuh pakai satu strip. Pakai ini ya. Iya, status strip. Nah, pakai status strip. Nah, di sini gimana caranya pakainya? Nah, di sini kan ada, nah tinggal klik. Nah, terus kalau keluarkan tool strip status. Nah, kita double klik aja. Bukan double klik. Nah, di sini di teks. Kita ubah aja. Jadi contoh misalnya, contoh 1. Nah, udah keluar contoh 1. Nah, ini kita kasih sesuai keinginan kita ada berapa. Kalau saya kasih nama, NPM dan kelasnya. Udah bikin kayak gini udah bisa. Nah, sekarang kita di sini logout. Ini logoutnya itu disambungin sama form login ya. Nah, ini nih. Terus di sini ada stok barang di sini keluar. Terus di transaksi penjualan ada juga. Nah, gimana itu cara bikinnya? Kita lanjutin setelah ini. Sama gini ya, apa namanya? Kita klik ini menu strip. Nah, kita di sini cari MDI. Nah, MDI Windows list. Dia non. Pakainya non ya. Pokoknya dia harus non. Sama ini kasih tulisan. Ini dikasih gambar background. Ini backgroundnya dikasih gambar di enggak. Ini tuh bukan background, gak bisa dikasih background. Masukin picture box, udah gitu kita masukin ini juga pakai picture box. Image-nya kita masukin di image. Nah, di sini browser bisa masukin lagi kayak tadi, atau kalau nggak ada pakai import. Terus oke. Udah selesai buat form menu. Sekarang kita akan disambungkan ke database ya. Kita tutorial selanjutnya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke bikin database-nya dulu ya. Di sini saya pakai MySQL. Pertama kita buka SAMPP Control Panel. SAMPP kita buka.
Nah, di sini sampainya udah muncul. Nah, di sini di page. Nah, startnya klik sama MySQL-nya. Startnya klik. Lalu minimize, kita buka Google. Google-nya udah muncul. Di sini kita klik localhost. Localhost muncul phpMyAdmin. Udah gitu, keluar kan MySQL-nya tuh. Mana belum keluar? Di sini saya udah bikin database ya, namanya UAS PL penjualan. Di sini udah ada 3 tabel. Ada tabel barang, ada tabel transaksi, sama tabel user. Gimana cara buat database-nya itu gimana? Kita bikin new. Nah, di sini ada database name, kita buat coba. Langsung create. It's easy, guys. Langsung kan jadi coba. Nah, di sini ada create table. Di sini tabelnya mau tabel apa? Misalnya TBL underscore, harus pakai underscore ya, nggak boleh pakai spasi. Coba, TBL coba. Nah, di sini tinggal go. Lalu keluar di sini. Jadi buat field-fieldnya ya, di sini ada kita tambahin ID coba. Nah, untuk ID coba kita bikin primary ya. Primary key. Nah, tipe datanya integer aja. Terus kode coba. Kode coba integer aja. Terus kita di sini buat unique. Go. Nah, baru sini nama underscore coba. Di sininya kita pakai varchar 50 aja ya. Terus dan lain-lain ya, bisa ditambahin sendiri atau misal satuan lah, kiteye atau kiteye. Di sini integer aja. Udah, kalau misalnya udah sesuai kebutuhan field-fieldnya, kita bisa langsung save. Nah, ini udah nih tabel coba udah dibuat. Nah, isinya itu ide coba, ID coba, kode coba, nama coba, quantity. Di sini udah auto increment. Itu berarti primary key ya. Itu jadi varchar. Berarti kan udah nih, kita udah bikin database sama tabel sama fieldnya ya. Sekarang kita lanjut ke Visual Studio lagi. Nah, sekarang di Visual Studio kita bikin form baru lagi, sama kayak tadi di project, di add Windows Form. Tunggu sampai muncul. Terus di sini formnya apa? Kalau saya namanya form data master ya. Di sini form Windows Form. Udah gitu add. Udah gitu kita bikin nama kayak seperti ini. Ini pakai apa? Dia dinamainnya pakai label. Nah, kita tambahin label, rename-nya di sini. Nah, di teks rename jadi coba. Oke, udah jadi. Nah, si text box ini kita pakai text box. Nah, dia nggak nama. Nah, di sini yang kita ganti txt coba. Txt coba ya. Biar nanti pas di itunya gampang. Terus ini pakai apa? Ini pakai button. Button. Nah, ini button. Nah, ini button. Buttonnya itu diganti. Ini kan button 1. Teksnya jadi apa? Jadi coba. Nah, terus name-nya kita ganti jadi BTN coba. Nah, itu buat ini tuh namanya tuh ngaruh
nanti di pas codingan kayak begini. Nah di sini pasti ini ngaruh nih di sini. Nah udah gitu ini apa? Ini kita pakai data grid view. Kita cobanya di satu ya. Nih pakai data grid view. Buat apa ini data grid view? Di sini tuh buat memunculkan tabel-tabel yang kita udah bikin di database barusan. Nanti dia bakal muncul di sini. Buat memunculkannya di sini. Nah, di sini kita desain dulu gimana kita mau ngedesain seperti apa. Udah gitu sekarang kita konekin ke database-nya ya. Nah, sekarang di sini kita lanjut kita koneksiin dari database ke Visual Studio ya. Saya ulangi nih video ini dari pas awal searching dulu ya. Kita cara konekinnya. Pertama, search di Start ODBC. Udah ODBC keluar, setup ODBC. Nah, ini sudah keluar. Nah, di user DSN kita pilih koneksi, lalu add. Nah, keluar. Nah, kita pakainya apa? MySQL kan. Nah, kalau kita pakai MySQL, kita pilih MySQL. Kalau kita SQL Server, pakai SQL Server. Nah, di sini data source name-nya pakai nama koneksi aja ya. Namanya koneksi apa localhost? Coba dicoba dulu ya. Koneksi atau localhost gitu. Koneksi. Lalu kita lanjut ke user. Ke sini dulu. IP servernya dulu. IP servernya root. IP servernya localhost. Iya apa ya? Kita coba dulu guys. Localhost koneksi. Nah, usernya kita kasih nama root. Kalau udah keluar? Belum keluar. Berarti data source-nya itu koneksi. Berarti yang benernya gini, data source-nya itu koneksi. IP servernya localhost. Kebalik. DSN-nya koneksi, IP servernya close. Nah, keluar kan usernya root. Di sini tadi kita bikin database apa? Nah, koneksi ya, pokoknya namanya koneksi, IP servernya localhost, usernya root. Database kita pilih database yang tadi kita bikin. Saya pakainya UAS PL penjualan ya, terus oke. Udah oke lagi. Nah, kayak gitu cara ngonekinnya ya. Nah, di sini kita masuk ke modul 1. Gimana bikin ke modul 1 project? Nih, add modul ya. Add modul. Nah, di sininya modul apa? Modul add. Nah, karena aku udah. Di sini kita ketik seperti ini. Public count as a new DOB connection sama connection di sini subbuka itu. Nah, ini tuh DSN koneksinya supaya kan tadi kita bikin DSN itu namanya koneksi. Nah, ini bisa menghubungkan ke database. Terus ini tutupnya ya, kita close. Nah, pertama supaya kita connect database dulu, kita di project add reference. Nah, udah keluar, kita pilih tunggu di mana ya? Not responding lagi. Not responding. Nah, kita cari coba di net dulu. Namanya tuh nih kita carinya Microsoft Active X Data Object versionnya 207. Tapi nah, berarti ini recent tuh bekas kemarin.
pokoknya kita carinya Microsoft Active X Data Object versionnya 2.7. Nah, udah 2.7, udah dapet ini, kita klik, terus kita okehin. Nah, nanti okehin ya, bukan di cancel. Okehin, nanti dia bisa langsung nggak error. Kalau misalnya belum ditambahin, dia pasti si bagian sini tuh pasti error kalau belum di add reference-nya. Nah, udah gitu, sekarang kita ke data master. Di desain data master, sini ya. Kita ketik di insert. Nah, di insert. Nah, di sini kita public SQL string dulu ketik. Kenapa di public class? Karena nanti kan ini SQL dipakai berkali-kali biar nggak usah di beberapa kali. Nah, di sini kita di insert button, kita ngetik ini. Buka itu yang tadi yang kita udah bikin public subnya di SN koneksi. Nah, terus di sini SQL insert tuh TBL barang. Kita itu mau dibuat insert button insert kan, berarti kita masukin berhubungan ke tabel barang. Tabel barang itu yang tadi kita bikin di database. Nah, value-nya apa? Ini field-nya ada apa, disesuaikan sama field yang kita bikin di database. Ada kode barang, nama barang, harga jual, sama stok ya kalau saya bikinnya. Nah, di sini ada con execute SQL sama tutup. Ini kan ya, mengikuti ini. Dan nah, di sininya txt kode barangnya ketik seperti ini. Nah, ini tuh supaya pas insert itu dia bisa ada perhatian gitu tau. Jadi kayak data berhasil disimpan kayak gitu, informasi. Nah, di sini button update sama delete di false-in. Nah, sekarang kita coba buat ngejalanin data master di button insert. Kita coba buat ngejalanin. Sini kode barangnya 34 dulu ya. Nama barang 3434, harga jual 3434, stok barang 34, di insert. Data berhasil disimpan. Nah, dia keluar kan? Nah, dia keluar. Nah, sekarang kita coba lagi di button update. Nah, button update juga sama. Awalnya buka, terus SQL update tabel barang, masih tabel barang ya, karena kita kan di data master itu buat stok data barang. Nah, di sininya sama nama barang, harga jual, stok. Di sini where kode barang. Ya, berarti dia berpacu sama kode barang. Nah, di sini sama, data berhasil diubah. Kan tadi berhasil disimpan karena ini update, berarti data berhasil diubah. Lalu update, delete. Button delete berarti SQL delete from tabel apa yang dibutuhin tabel barang. Keluarnya itu kode itu buat acuannya juga ya. Nah, di sini sama kode barang .text sama dengan kutip 2. Message box-nya berarti data masih berhasil dihapus. Di sini subtampilnya itu yang buat di mana? Yang buat di sini. Subtampil berarti ini buat nama tabel, nomor, kode barang, nama barang, harga jual, stok. Ini nanti buat muncul di sini. Nanti kita terus sama ini lebar dari si kolom tersebut. Di IAS integer ini grade 1 itu ini bisa namanya di sini ya grade 1. Nah, bisa jadi data grade view 1. Udah gitu di sini Century Gothic itu buat fontnya, font nanti tabel yang muncul. Itu fontnya jenisnya Century dan ukurannya 12. Di sini fontnya Century, ukurannya 10. Isinya itu apa? Isinya itu dari select from tabel barang. Udah gitu grade 1-nya yang kotak barusan ini. Terus kode barang, nama barang, harga jual, stok barang disesuaikan sama tabel yang kita bikin di database ya. Nomor itu memang buat di sini nanti ada no. Nah, 1 2 3 4-nya itu otomatis. Nah, di sini
Form user load itu apa? Tampil sama isi. Ini kan kita udah bikin sub isi sama sub tampil. Nah, ini tuh buat di sini, tapi kita ketiknya di sini. Nah, form user load itu ada isi, ada tampil. Nah, ini kode barang tuh buat ini keypress ya, supaya nanti pas kita ngetik di situ nggak bisa nggak bisa huruf. Dia bisa input angka saja. Nah, di sini tuh ada satu lagi, ini grade 1. Ini untuk apa? Ini klik 2 kali di sini. Tapi di cell mouse ya. Ini ganti. Nah, ini kita klik di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada mouse klik mana ya? Nih, mouse double klik. Nanti ini double klik sama kalian, nanti bakal keluar kayak begini. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya kalau pas kita udah simpan data, terus kita mau nge-update nih, nah nanti dia bakal muncul di sini. Nah, di sini bisa diikuti codingannya. Saya tampil dari atas ya. Ini buat insert klik. Itu untuk button klik, ini button update, button delete, ini sub tampil untuk menampilkannya sama isinya. Sama ini untuk menampilkan kalau udah mau diupdate ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, coba kita jalankan, masukin data. 5656. Data barang 5656, harga jual 5656, stok barang 5656. Insert. Data berhasil disimpan. Nah, keluarkan. Nah, ini tuh nomor yang tadi nih, otomatis nomor 0. Sama ini yang Century 12 itu. Tunggu, ini bukan error tapi salah ketik. Nih, ini tuh Century 12 sama 10 itu buat tampilan di sininya ya, di kotak yang barusan. Nih, buat di kotak ini. Nah, di kotak ini. Terus untuk no yang tadi, no tambah 1 itu untuk ini. Nah, nomor di sini. Sekarang tadi kita udah coba insert, berhasil. Sekarang update. Nah, update-nya itu fungsinya tuh ini diketik. Jadi kalau kita mau update tuh jadi kayak tinggal klik. Nah, ini muncul semua nih, muncul kan. Nah, ini dia juga muncul. Nah, muncul di sini. Nah, itu fungsinya. Sekarang kita mau update sana nama barangnya jadi 8889 update. Data berhasil diubah, oke. Nah, dia berubah. Dia berubah ya. Nah, ini berubah. Untuk delete juga sekarang delete. Data berhasil dihapus, oke. Data berhasil dihapus. Nah, gitu. Berhasil ya berarti ya. Matiin. Nah, ini berarti fungsinya tuh seperti tadi supaya bisa muncul. Data master udah selesai. Terus kita lanjut ke form menu. Form menu tadi udah ya. Tapi kita tuh nih, ini kita jelasin satu ya. Logout itu ininya ya, form logout. Nah, kenapa ditulis form login? Jadi supaya pas diklik logout itu dia balik lagi ke form login. Terus stok barang nih. Tadi karena kita udah setting MDI di atas di sebelumnya, karena MDI itu buat ngosong. Nanti tuh jadi pas kita ngeklik stok barang, dia tuh form data master yang keluar. Nih, MDI data master sama dengan Mi. Data master show, data transaksi disembunyikan. Terus login tadi udah. Terus penjualan. Nih, di sini ada transaksi, ada penjualan, diklik double. Nah, sama ini form transaksi. Kalau ini from data master, ini MDI parent, Mi, transaksi show, data sebelumnya di hide. Nah, kalau ini tuh picture box. Ini picture box itu kayak ini gambar-gambar. Nah, ini saya pakai picture box. Udah gitu, udah. Untuk menu selesai. Bisa diikutin codingannya. Boleh dilihat.
Udah. Close. Sekarang terakhir data transaksi. Data transaksi saya bikin desainnya sama ya, sama stok barang. Data transaksi di sini ada insert juga. Nah, di sini ini sama ya, sama stok barang. Sekarang lanjut di button insert. Nah, ini sama insertnya stok barang. Buka SQL-nya, tabelnya tapi berubah ya, tabel transaksi sama field-fieldnya juga jadi kode transaksi, bateri, nama barang, quantity sama total ya. Di sini sama kayak stok barang, tinggal di copy paste. Di sini update kliknya, button update-nya dari tabel transaksi, nama barang, quantity, total. Where, kode transaksi. Di sini sama, tinggal copy dari form data master barusan, terus SQL. Button delete itu sama, di sini juga buka SQL sama dengan delete from tabel transaksi, where kode transaksi. Di sini sama, tinggal copy paste dari button update sama ya, ini tinggal ganti message box-nya aja. Nah, sub tampil masih sama form data master, tinggal ganti atasnya aja judulnya. Ini lebarnya sama. Oh iya, ininya kita ganti jadi Century lagi. Century Gothic 12 sama Century lagi. Century. Nah, sini subnya masih sama, cuman diubah dari tabel barang tuh menjadi tabel transaksi. Nah, di sininya ikutin field yang kita bikin di tabel transaksi itu ya. Ikuti fieldnya, harus diikuti sama. Nah, nomornya yang tadi sama dari nomornya supaya otomatis from transaksi alertnya tampil sama isi. Nah, di sini kodenya itu kayak buat pas ngetik ini tuh kayak harus angka ya, gak boleh huruf. Terus di sini berfungsinya buat tadi supaya bisa muncul pas diklik datanya, dia langsung muncul di sini buat diedit. Lalu kode transaksi ini bukan nih, ini bukan. Nah, ini bukan. Nah, berarti sampai sini aja ya. Bisa diikuti codingannya. Ini. Nah, di sini bisa diikuti lagi codingannya ya. Bisa dilihat aja, bisa disamain. Udah segini aja. Sekarang kita coba buat ngejalaninnya ya. Di sini kita dari form login dijalaninnya. Kita jalanin coba. Masuk ke form utama. Nah, di sini. Oh iya, untuk username passwordnya kita bikin sendiri ya. Kita bikin di sini. Nah, kita bikin kan kalau data tabel barang sama tabel transaksi itu isinya dari yang kita input di sini kan. Nah, kalau user kita bikin sendiri di database. Biar nanti, nah ini kan username-nya masih satu sama satu passwordnya. Kita coba nih. Coba kalau nggak pakai kata sandi nggak bisa login ya. Nah, dia nggak masuk. Oh, tapi kita masukin satu login. Masuk ya. Welcome penjualan barang elektronik. Di sini kayak desainnya aja. Di sini nama NPM-nya, data barang. Bentar, kok
ini close-nya bisa kegunain. Nah, ini login bisa kegunain, logout bisa kegunain, close di sini bisa. Kita lihat lagi apa yang beda di sini, guys. Jadi itu tuh nggak bisa keluar tuh karena jadi si form ininya itu kehalangin gambar yang tadi aku simpen. Jadi nggak usah pakai welcome deh. Jadi langsung ke sini aja. Langsung kita jalanin. Coba dijalanin. Risti Ramadanti. Kata Sandi Ramadanti. Login. Data barang stok. Nah, ini udah ada. Terus kita mau insert, coba. Kode barangnya 5. Ada apa lagi ya? Handphone, laptop, headset, kamera. Oh, ini. Mini phone. Mini printer. Mini printer 406. Insert. Data berhasil disimpan. Nah, ini keluar. Ternyata ini tuh sekarang kita mau ganti update-nya ya si mini printer. Nah, tinggal klik. Nah, ini udah muncul. Stok barangnya jadi tinggal 3. Update. Data berhasil diubah. Oke. Nah, ini tinggal 3. Terus sekarang si mini printer ternyata udah habis. Delete. Data berhasil dihapus. Oke. Terus kita di data transaksi penjualan. Nah, sekarang kita cobain login. Nulis nama Risti Ramadanti. Passwordnya Ramadanti. Kita coba login. Nah, bisa ya keluar, jadi gak pakai background. Terus di data barang ada stok barang, di transaksi ada penjualan stok barang. Sekarang kita coba buat insert dulu. Kita coba insert. Harddisk. Terus harga jualnya udah gitu, stok barangnya. Kita coba insert, dan data berhasil disimpan. Oke. Terus sekarang kita update. Ubah bisa, terus delete. Bisa. Sekarang di transaksi penjualan. Kita edit. Insert dulu. Kode transaksi 7. Nama barang harddisk. Data berhasil disimpan. Oke. Bisa ya. Terus quantity, update, oke. Sama delete, oke. Nah, sudah bisa. Logoutnya ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah segini aja tutorialnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.